Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai penelitian kuantitatif. Apa sih itu penelitian kuantitatif dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita simak di penjelasan materi ini. Baik, langsung saja ke sesi penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Winda Safitri membacakan materi pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuantitatif artinya berdasarkan jumlah atau banyaknya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang banyak, bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Hal ini dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif sangat luas. Penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk meneliti masalah yang sudah jelas, memiliki populasi luas, dan bermaksud untuk menguji hipotesis. Contoh, judul penelitian kamu adalah pengaruh aplikasi TikTok terhadap minat belajar masyarakat Jakarta. Di sini, kamu akan mengumpulkan data dari jutaan pengguna TikTok yang disebut sebagai populasi. Nantinya, populasi tadi dipilih secara acak menjadi sebuah sampel penelitian. Hipotesis adalah sebuah kumpulan sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Dalam metode kuantitatif, terdapat dua jenis hipotesis, yaitu H dan Ho. H adalah aplikasi TikTok berpengaruh terhadap minat belajar masyarakat Jakarta. Ho adalah aplikasi TikTok tidak berpengaruh terhadap minat belanja masyarakat Jakarta. Dari jadul penelitian di atas terlihat bahwa masalah penelitian ini cukup jelas, yaitu tentang adanya pengaruh aplikasi TikTok terhadap minat belanja. Akan tetapi, karena datanya belum diuji, kamu perlu menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan hipotesis tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Jadi, penelitiannya cenderung objektif dan tidak mendalam. Kalau kualitatif, penelitiannya bertujuan untuk menemukan hipotesis hingga teori baru. Itu sebabnya kualitatif memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Ciri-ciri penelitian. A. Sifat realitasnya dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. B. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektivitas. C. Hubungan variabelnya sebab atau akibat (kausal). D. Cenderung membuat generalisasi. E. Cenderung bebas nilai. Kelebihannya yang pertama, A. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang B-nya mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Yang C-nya data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Yang D-nya memungkinkan penggunaan teknik analisis dan statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Yang F-nya, penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para penganut sehingga kesimpulan yang dicapai kuat. Dan selanjutnya kekurangannya penelitian kuantitatif ini, yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan asumsi. Yang B-nya, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuan tidak dapat dijamin dan hanya dapat. Yang C-nya, data yang populasi atau sampelnya yang sama. Yang D-nya tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit.
Prosedur penelitian. Nah, di sini ada beberapa prosedur penelitian. Nah, yang pertama merumuskan masalah, kedua studi pustaka, ketiga penelitian hipotesis, keempat menentukan metode, kelima menyusun instrumen penelitian, keenam mengumpulkan dan menganalisis data, ketujuh kesimpulan. Langkah penelitian seperti rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini ada populasi dan sampel, pengembangan instrumen, pengujian instrumen, dan analisis data, kesimpulan dan saran dari semua penelitian. Baik, dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif menyajikan proposal yang bersifat lengkap, rinci, prosedur yang spesifik, literatur yang lengkap, dan hipotesis yang dirumuskan dengan jelas. Sebuah penelitian tentunya harus dirancang dan direncanakan terlebih dahulu. Dalam penelitian kuantitatif, pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan atau pengamatan serta memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, instrumen, pengumpulan data, analisis data yang berkumpul, dan pelaporan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.